banyak nggak lagi? bisa nangkap banyak, malah yang ada itu alat tangkapnya rusak karena ini pagar-pagar ini kan tiang-tiangnya itu kan udah Putus banyak gitu ya, teritipnya Pak, ya? itu ya bisa rusak itu yang Berapa udah. pengurangannya Pak sebelum pagar laut dibangun dengan saat ini aktivitas nelayan sesudah pagar dibangun, pengurangan penghasilan Bapak berapa? Waduh, udah kolab kata pengusaha mah. Saya kan udah nggak nelayan lagi sekarang karena dampak ini. Kalau dipaksa pun ya buang-buang biaya karena jaring pasti rusak, alat tangkap kepiting saya hilang ya kan karena nyangkut. Kalau dilanjutin kan ya bahaya, malah buang-buang ya operasional aja sih. Berarti sejak pembangunan pagar laut ini Bapak sampai berhenti Pak jadi Berhenti, nelayan? udah hampir 2 bulan. Di sepanjang pantai ini ada sekitar 3.800 nelayan. Setiap hari melaut dan tipe nelayannya itu nelayan pulang pergi harian dengan kapal yang sederhana. Dengan adanya pagar bambu ini mengakibatkan lalu lintas menjadi terhambat sehingga waktu penangkapan itu menjadi lebih sebentar karena mereka perjalanan ke laut semakin lama. Selisihnya ada yang bilang 1 sampai 1,5 jam putar-putar aja gitu kan baru nyampe ke laut. Nah, ini ada kerugian ekonomi jelas. Kami taksir selama 3 bulan terakhir aja kerugian ekonominya mencapai 9 miliar. Kita memang punya budidaya kerang hijau juga ya di sana. Kan waktu itu memang belum padat pagarnya, kita akhirnya ke sana. Situ belum dipagar? Nah, belum pagar, sekarang udah dipagar. Jadi Sekarang juga tutup sudah lagi. termasuk? Ya. Oke. Jadi udah 2 nih. Dan juga saya punya objek wisata bahari ya atau wisata alam. Terganggu juga Pak? Wisata mangrove di sana kan terganggu. Terkena pagar juga? Bukan, airnya melimpah. Oh, Jadi limpah gitu Bu. Ya. Oh, gitu. Jadi dalamnya kan ada ikan, ada apa udah kabur semua. jadi airnya Limpas. mengarah ke sana? Iya, karena kan pengurukan kan bukan ratusan hektar, ribuan hektar. Iya. Jadi kantung-kantung airnya itu tertimbun material tanah ya, tanah uruk dan Iya. juga ada hujan. Akhirnya air kemana-mana kan Di limpas. tempat wisata iya. Ya ke sini kan dampaknya ke para pelaku pembudidaya ikan. Oke, dampaknya banyak sekali Iya, ya, Pak, banyak. Jadi kita udah 3 nih. Nah, sekarang udah tiarap nih, ya? Pak, pendapatan tapi ini lagi. juga ada informasi atau pernyataan dari nelayan yang tergabung dalam JRP, Jaringan Rakyat Pantura, betul ya Pak ya namanya? Ya dengar saya itu. Iya, ini menyampaikan kalau pembangunan pagar laut ini justru langkah mitigasi untuk mencegah tsunami dan potensi abrasi air laut. Menurut Bapak ini masuk akal Pak? Menurut saya sih nggak masuk akal. Tadi naik aja udah goyang loh. Tidak masuk akal ya? Apalagi dihempas tsunami. Tsunami aja di Aceh tuh, kapal tanker yang besar aja sampai ke kota. Nah, terkecuali ya dengan adanya penanaman penghijauan dengan mangrove ya. Kalau ini, pagar ya, kenapa bambu ya? pagar ini kan termakan usia aja udah pasti roboh. Tapi kalau mangrove ketika termakan usia kan nambah besar. Nah, itu. Ini juga terkena ombak tadi, Iya. bergoyang-goyang begitu ya Pak, walaupun kuat juga nah, untuk iya, walaupun kuat juga tergoyang-goyang. Kenapa Jadi nggak kalau mangrove? alasannya mitigasi tsunami dan abrasi menurut Bapak tidak masuk akal ya Pak ya? Nggak masuk akal. Oke, tapi JRP ini berarti bukan dari kubu yang sama dengan para warga dan nelayan yang melakukan penolakan di sini Pak? Ya itu. Kubu sebelah sana gitu. Oh, oke, berarti ini yang Kubu pendukung pihak- proyek tersebut. Oke, pendukung dari pengembang. Iya, pengembang. JRP ini berarti juga salah satu yang membangun juga ya Pak, waktu itu membantu membangun. Bukan membantu membangun. Ya mungkin dia siap badan aja gitu. Yang membangun itu ya bukan mereka, padahal saya juga tahu kok kerjaannya di situ di depan. Oke, dari Mana yang, belum pernah dengar ada JRP? Nggak ada. oke, baru-baru saja Baru-baru ya Pak ini ya, aja waktu ketika ada kabar ini viral gitu muncul viral, ya baru Pak ya. muncul tuh pahlawan kesiangan. JRP sendiri ini bukan organisasi yang lahir tiba-tiba. Ya anggotanya banyak ya, tapi ada berbagai macam elemen. Ada mahasiswa, saya dan teman-teman mahasiswa tentu yang tergabung dari berbagai kampus. Lalu ada juga teman-teman tani yang bertani di sekitaran situ dan segala macam. Lalu ada juga teman-teman nelayan tuh.
ada juga teman-teman pemuda. Jadi kita memang punya infrastruktur di situ gitu. Heru, mungkin harapannya dengan dibangunnya pagar laut ini yang tadi sampai membuat Pak Heru 3 kali berganti mata pencaharian dan masih gagal juga begitu karena imbas dari pembangunan pagar laut ini. Apa harapannya untuk pemerintah bisa menangani dan memberi solusi? Harapannya sih kembalikan seperti semula. Dicabut ini? Iya, cabut. Laut sudah tidak biru lagi, ya kan? Sudah rusak lah. Ya, terus Pulau Cangkir juga akan terdampak. Pengunjung juga akan mengurangi. Ya paling tidak, ya wajib kita bersihkan kembali sampai akar-akarnya. Ya jangan sampai menyuruh warga lagi yang nyabutin. Siapapun yang memasang pagar laut ini harus mencabutnya juga ya Pak? Cabut, jangan sampai enggak. Nah ini udah jelas-jelas kok nggak ada surat izinnya. Ngapain dipelihara kalau kayak gitu? Pesisir pantai Kabupaten Tangerang itu adalah lumbungnya kota. Orang kota makan ikan dari sini kok. Orang kota makan padi, beras dari sini kok. Kalau seandainya diuruk semua, makannya dari mana? Nah, maka dari itu ya kami berharap pada teman-teman yang di kota jangan tidur nyenyak, bantu yang di Pantura. Kalau seandainya pemerintah ngedukung perusahaan swasta yang di PSN kan ya, ya salah besar. Berarti kalah dia pemerintah. Masa pemerintah kalah sama perusahaan swasta? Dan juga ini bukan di PSN kan, yang di PSN kan udah selesai di sono. Ini cuma imbas mengatasnamakan PSN, proyek strategis nasional. Ini bukan proyek pemerintahan ternyata ya Pak ya? Bukan, kata warga sekarang bukan PSN lagi, bukan proyek strategis, proyek sengsara nasional. Ya, Pak Heru, ini semoga aspirasi yang Pak Heru sampaikan bisa didengar. Amin, amin. Dan solusi terbaik segera diberikan Amin. kepada warga dan nelayan sekitar yang terdampak, bahkan yang seperti Pak Heru ini sudah 3 kali ya Pak total kehilangan mata pencaharian Iya, amin. imbas pembangunan pagar laut yang masih misterius hingga saat ini. Iya, Terima kasih banyak Pak Heru telah berbincang langsung di lokasi pagar laut, telah berbagi untuk iNews Files. Sehat selalu Pak Heru. Salam untuk warga dan nelayan Ya, di siap. lokasi ini. Terima kasih Bapak. Ya. Sejumlah fakta kami rangkum terkait pembangunan pagar laut misterius di wilayah perairan Tangerang, Banten. Pembangunan pagar laut semulanya disadari warga ketika ada orang dari luar desa yang menanamkan tiang bambu dari daerah Pelabuhan Ketapang. Semula warga mengira pagar bambu yang ditancapkan merupakan bagian dari program pemerintah. Namun ketika pembangunan semakin masif, sejumlah warga yang meminta pembangunan di stop justru mendapatkan ancaman. Pagar laut misterius membentang sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan pesisir di Kabupaten Tangerang, Banten. Pagar laut dibuat menggunakan material bambu cerucuk yang ditanamkan dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Pembangunan pagar laut memberikan dampak buruk bagi sejumlah nelayan. Selain mereka harus menambah jarak tempuh saat mencari ikan, namun mereka juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli bahan bakar solar. Ya, bagaimanakah dampak pembangunan pagar laut lebih dari 30 km di Tangerang, Banten terhadap perekonomian warga? Saat ini saya akan mencoba bertanya kepada salah satu pedagang di wilayah Desa Kronjo ini. Halo Mbak, dengan siapa? Dinda Febrianti. Mbak Dinda udah berapa lama jualan di sini Mbak? Udah lama juga ya, dari sebelum ada ini juga udah ada di sini, udah tinggal di sini. Oh, udah lumayan lama ya Mbak? Iya. Setahun ada? Ada Boleh ngobrol bentar ya Mbak? Mbak Dinda udah berapa lama jualan di sini Mbak? sekitar 10 tahunan kayaknya. 10 tahun? Berarti sebelum ada pembangunan pagar laut di sini? Iya, Waktu pembangunan lihat Mbak? lihat. Tahu siapa yang membangun? Ya, yang membangun orang-orang pekerja biasanya ya. Dia kadang datang pagi, mulai jam 6, terus selesai jam 5 sore. Jam 6 pagi sampai jam 5 pagi sore. sampai jam 5 sore. Tapi itu dari warga sekitar juga yang membangun? Iya, warga sekitar, warga Cadang Kronjo. Oh, dari warga desa sini warga juga? desa sini juga ada yang membangun itu. Pas pembangunan sempat bertanya-tanya Mbak, ini untuk apa, proyek apa gitu? Enggak sih ya, soalnya ini juga orangnya itu kurang gimana ya. Jadi dia tuh nggak pernah yang namanya mampir atau apa. Nggak terbuka, nggak menyapa warga iya. juga. Ada pemberitahuan tapi sebelum penanaman ataupun pagar bambu ini dibentangkan di sini itu sempat ada pemberitahuan kepada warga? Tidak. Nggak ada sama sekali? Tidak Iya. diberitahu? Jadi
tidak tahu pekerjaan itu, tahu-tahu udah ada aja itu, udah ada yang bikin saja. Tapi warga pernah mempertanyakan atau menolak pembangunan ini, Mbak? Ya mungkin ada ya sebagian beberapa orang yang menolak ini karena cukup mengganggu ya, dibilang mengganggu, cukup mengganggu. Ini warung saya ya pedagang di sini, jadi hasilnya berkurang, jualannya berkurang, terus pengunjung wisatawan juga sepi. Ini dampak sejak pembangunan pagar laut itu. Iya, Jadi penghasilan Mbak berkurang drastis. berkurang karena adanya ini. Jadi pengunjung juga kurang, yang biasanya di sini ramai, jadi kurang. Oke, selain dampak ekonomi, Mbak Dinda merasakan dampak-dampak lain terhadap lingkungan mungkin sejak adanya pagar laut? Ya mungkin kalau saya ya sebagai warung itu aja sih. Cuma kalau nelayan-nelayan yang lainnya, saya tidak tahu apa dampaknya ini. Ya mungkin mereka juga terganggu. Mbak Dinda mungkin sebagai warga di sini sudah 10 tahun berjualan di sini, apa harapannya kepada pemerintah? Ya pengennya masih bisa seperti sebelumnya, ya itu tidak ada, bisa dicabut-cabutin gitu, biar bisa kembali seperti semula lagi, warung menjadi ramai, banyak pengunjung yang datang. Harapannya ini dibongkar Iya, pagar lautnya. Iya. Baik, Mbak Dinda, terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran ini bisa segera terjawabkan dan Iya. bisa ada solusi yang nyata dari pemerintah. Terima kasih banyak, Mbak Iya. Dinda. Sehat selalu untuk keluarga. Amin. Terima kasih. Kelompok nelayan yang tergabung dalam jaringan rakyat Pantura mengklaim sebagai pembangun pagar laut. Selengkapnya hanya di iNews Fast sesaat lagi. Masa misalnya pimpinan pemerintahan pusat kalah oleh pemerintah daerah, kan nggak logik tuh. Ini kan punya negara, punya Iya. bangsa, laut ini. Laut milik bersama ya, Pak, Common ya? property dia, kepemilikan bersama. Dengan dia melakukan pembiaran, sudah ditebak itu bahwa mereka bagian dari kejahatan itu.